Berjumpa lagi dengan Albarak. Kita lanjutkan cerita kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1261. Bayangkan. Putri Suci terus membuat kekacauan yang tidak dapat dihibur. Sepanjang hidupnya dia menjalani jalan kemurnian mutlak. Faktanya, dia telah ditemukan oleh permaisuri suci sejak awal, jadi dia bahkan belum pernah menghadapi banyak keluhan dalam hidupnya. Baru setelah ark suci dihancurkan dia akhirnya mengetahui apa itu kesulitan, dan karena saat itulah dia berhasil selamat dari penyiksaan Dion. Namun, mengetahui bahwa dia hampir membunuh manusia tak bersalah terlalu berat untuk dia tangani. Melihatnya bereaksi seperti itu hampir membuat Dion merasa tidak enak karena pernah menyiksanya sejak awal. Ini adalah tipe wanita yang memiliki klub penggemar ksatria putih yang berenang melewati neraka atau perairan tinggi untuknya. Jika mereka mengetahui bahwa Dion melakukan hal seperti itu pada manusia tak bersalah ini, Dion khawatir dia tidak punya tempat untuk bersembunyi dari kemarahan mereka. Dion menggaruk bagian belakang kepalanya. Kenapa dia tidak bisa bereaksi saat dikurung seperti yang dilakukan ketiga kitsune jenius itu? Nyatanya, ketiganya masih dilatih menjadi pion yang berguna bagi Dion. Namun, meskipun ada segel atas keinginan mereka sendiri, mereka masih sangat membenci Dion. Sejujurnya, Dion lebih menyukai reaksi seperti ini daripada sindrom Stockholm aneh yang dia hadapi sekarang. Aku akan menggunakan sisa hidupku untuk menebus kesalahanmu, aku bersumpah. Putri Suci mengendus kata-kata ini melalui air matanya. Madeline terkikik saat melihat garis-garis hitam terus terbentuk di dahi Dion. Dia menganggap dinamika ini cukup lucu. Hanya aliran ingus dan air mata yang hilang yang akan menutupi suaminya seandainya Putri Suci bukan roh. Baiklah, Dion berkata dengan sedikit kesal. Karena kamu ingin berbaikan padaku, kamu bisa memulainya dengan tidak menangis. Mencoba menghentikan air matanya, Putri Suci menggigit bibir ilusinya, menatap Dion seperti anak anjing yang menyedihkan. Bagus, sekarang, beritahu aku namamu. Menyebutmu sebagai Putri Suci semakin menjengkelkan. Apakah tidak ada yang pernah berpikir bahwa gelar seperti itu narsis? Putri Suci cemberut. Namaku Liliana, tapi tidak ada yang narsis dalam gelarku. Gelarku tidak lebih arogan daripada seseorang yang mendapat gelar Raja Tinju atau Dewa. Sebenarnya, bukankah kamu disebut Dewa Sejati? Meski berjanji akan menebus kesalahannya, Liliana tak rela menderita kerugian sebesar itu. Jika gelar Putri Suci bersifat narsis baginya, lalu apa pendapatnya tentang Dewi Suci? Dia tidak bisa membiarkan penghinaan terhadap mantan penguasanya. Poin bagus, Madeline berkata sambil tertawa lagi. Lalu dia menoleh ke Dion, bersikaplah baik. Dion menghela nafas. Dia bebanmu sekarang, aku tidak bisa membawanya kemana-mana. Berbicara tentang hal ini, Dion tiba-tiba teringat sesuatu. Ada seseorang dengan gelar putri kecantikan yang ingin mengikutimu. Dan itu tidak narsis, Liliana menggerutu pada dirinya sendiri. Mengabaikannya, Dion melanjutkan. Dia saat ini berada di dunia mistik binatang surgawi, jadi jika kamu punya waktu, kamu dapat mengunjunginya untuk melihat apakah dia memiliki sesuatu yang berguna bagimu. Saat Madeline mengangguk, mata Liliana membelalak. Apakah kamu baru saja mengatakan binatang surgawi? Ya, tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Putri Suci menggelengkan kepalanya kuat-kuat. Itu sangat mungkin. Seandainya kamu lebih memperhatikan saat terakhir kali bertemu denganku, kamu akan menyadari bahwa sebagian dari garis keturunanku berasal dari monster binatang surgawi milikku. Dan mungkin kamu tidak akan mencoba membunuhku. Dion menatapnya datar. Liliana sedikit tersipu karena malu. Lalu kenapa aku tidak merasakannya padahal aku sedang mencarinya? Sebenarnya kenapa darahmu seperti itu? Kamu lebih binatang daripada manusia. Garis keturunanku yang dulu telah dihapuskan setelah konstitusiku yang sebenarnya terbangun. Dion merasa menyesal mengatakan ini dengan lantang, terutama karena itu melibatkan pembuangan garis keturunan di Mensage. Kabar baiknya adalah sisa garis keturunan gurunya dikatalisasi menjadi sebuah perwujudan berkat teknik klan Florence. Oh, Dion berjalan menuju seprite mineral yang masih bergetar. Bagaimana cara saya berkomunikasi dengannya? Dion bertanya pada si kembar hamster. Anda dapat menyampaikan ide dan konsep serupa dengan cara kerja hubungan jiwa Anda dengan istri Anda. Namun, mengetahui bahasa apapun bukanlah hal yang mudah karena kemungkinan besar Anda tidak pernah berinteraksi dengan seseorang yang dapat berbicara. Meskipun demikian, Seprite dikenal karena kecerdasannya, kemungkinan besar ia dapat belajar dengan sangat cepat. Yang kecil menjelaskan, Dion hampir tertawa mendengar kata-kata itu. Cerdas, tapi, dia masih mengakui fakta bahwa jika Seprite itu melawan orang lain, kemungkinan besar Seprite itu akan menang. Jadi mungkin lebih cerdas yang Dion hargai. Menjangkau perlahan, jiwa Dion mulai menyampaikan rasa nyaman. Dia ingin menyeimbangkan eksterior yang sebagian kerasnya, sekaligus memberitahu Seprite bahwa dia tidak akan melukainya lagi. Mudah-mudahan,
Sprite akan memahami bahwa penyiksaannya selama 2 hari terakhir adalah akibat dari tindakan yang tidak disukai Dion dan dengan demikian akan mengetahui bahwa keburukan dibalas dengan keburukan. Sedangkan kebaikan dibalas dengan kebaikan. Sprite awalnya menyusut kembali, tetapi setelah diberi energi jiwa murni, seperti anak kecil, ia sepertinya mengabaikan yang buruk demi kebaikan. Saat itulah Dion menggunakan arai yang dibuat Clara. Itu dimaksudkan untuk membantu menerjemahkan bahasa sehingga mereka dapat membawa semua orang dari alam fana ke dalam kelompok mereka. Tetapi Dion percaya bahwa dengan sedikit penyesuaian, itu akan berhasil dalam situasi ini juga. Tetapi bahkan Dion tidak menyangka hal itu akan berhasil sebaik itu. Aliran informasi yang stabil dikirim ke Sprite. Tiba-tiba, ia menyadari bahwa Dion tidak memasuki rumahnya dengan mengetahui bahwa ia ada di sana, melainkan melakukannya demi sumber daya yang telah dikumpulkannya. Ia juga memahami bahwa Dion berencana untuk pergi tetapi dihentikan olehnya. Dan akhirnya dipahami bahwa hukuman Dion adalah karena dia tidak puas dengan tindakannya. Benih kecil hati nurani lahir di dalam mineral Sprite, menyebabkannya merasa sangat menyesal. Aku sangat-sangat maaf. Ketika Dion mendengar kata-kata ini muncul di benaknya, dia hampir tidak bisa menahan tawanya. Karena selama ini dia mengacu pada Sprite sebagai itu, ia percaya bahwa namanya persis seperti itu. Dion menggelengkan kepalanya. Sebut saja kamu pelangi. Bagaimana kabarmu, hujan kecil? Rain busur. Sikap Sprite menjadi cerah, mungkin karena senang memiliki nama sekarang. Tiba-tiba bentuknya mulai berubah. Apa yang tadinya merupakan gumpalan cahaya kini tumbuh menjadi lebih dari 1 meter tingginya. Ciri-cirinya menjadi lebih jelas, berubah dari bola menjadi oval, dan kemudian menjadi oval dengan anggota badan yang menonjol, tetapi akhirnya terbentuklah kemiripan kepala. Apa yang terjadi? Dion bertanya pada si kembar hamster. Tampaknya ia telah memutuskan bentuk untuk dirinya sendiri. Ini biasanya tidak terjadi sampai Sprite tersebut matang selama beberapa juta tahun, tapi Sprite ini jelas terlalu muda untuk itu. Jadi, ini mungkin berarti bahwa alih-alih memilih bentuk berdasarkan perasaan dirinya, ia malah meniru orang lain dan mencantumkan dirinya sebagai kerabatmu. Yin kecil menjelaskan, ini sebenarnya sangat jarang terjadi karena Sprite sangat pandai bersembunyi. Mereka dikenal mudah terpengaruh pada usia muda, namun mereka juga sama berbahayanya. Jadi, bahkan dalam kasus yang jarang terjadi di mana tempat persembunyian mereka ditemukan sebelum mereka dewasa. Bahkan ahli tingkat atas pun biasanya mati bahkan sebelum mencapai tahap untuk dapat mempengaruhi mereka. Dion mengangguk. Dia harus mengakui bahwa kecil kemungkinannya ada orang lain yang mampu mencapai titik mempengaruhi Sprite ini. Faktanya, dia akan langsung mati jika Little Rain tidak memutuskan bahwa tubuhnya adalah wadah yang bagus. Di satu sisi, orang lain bahkan tidak akan mampu menembus lapisan luar gunung perak untuk menyadari bahwa ada sesuatu yang menarik di dalamnya. Kedua, karena ini, mereka akan mencoba untuk menjauh dari luar, sesuatu yang akan membuat Sprite marah dan membalas dengan kekuatan penuh. Bayangkan diserang oleh gunung setinggi beberapa mil. Siapa yang bisa lolos dari hal seperti itu? Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1262 hujan. Saat fitur pilihan Sprite terlihat sepenuhnya, Dion tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Si kecil tidak hanya memilih untuk meniru dirinya, tapi dia telah menjadi dirinya. Little Rain tampak persis seperti Dion ketika dia baru berusia 4 atau 5 tahun. Faktanya, seperti inilah rupa jiwa Dion saat ini. Tawa indah Madeline memenuhi ruang batin. Dia akan menggendong anak kecil ini jika dia bisa. Adegan ini sungguh sangat menggemaskan. Dion menghela nafas, menerima situasinya apa adanya. Little Rain, apa yang kamu ketahui tentang batu itu? Karena penasaran, Liliana juga melihat ke batu apung berbentuk aneh yang ditunjuk Dion. Tapi dia terkejut saat mengetahui bahwa dia juga tidak mengenalinya. Ah, batuku, Little Rain merespons dengan posesif, pidatonya menjadi lebih halus. Oke, itu batumu. Dion mundur selangkah. Setelah melirik Dion dengan waspada, Little Rain memandang ke arah batu pelangi yang mengambang dengan penuh kasih sayang. Batuku sangat keras, batu terkeras yang pernah ada. Dion terbatuk dengan canggung, berusaha sekuat tenaga untuk mengabaikan sindiran itu. Apakah hanya sulit? Tidak ada yang lain? Apalagi yang harus ada? Hujan kecil bertanya dengan bingung. Yin kecil terkikik. Mineral spirit adalah salah satu jenis Sprite yang sangat bervariasi. Ada yang menyukai mineral cantik, ada yang menyukai mineral berharga, ada pula yang menyukai mineral dengan berbagai sifat khusus seperti sangat ringan. Atau mampu mengabaikan hukum tertentu seperti ruang atau waktu. Tampaknya Little Rain menyukai mineral yang sangat keras, mineral yang memiliki daya tahan sangat tinggi. Saya bertanya-tanya mengapa dia membangun gunung dari perak kasar dan bukan yang lainnya. Sebagai roh mineral, ia bisa membangun gunung dengan mineral tingkat Grandmaster atau bahkan lebih tinggi, namun ia memilih mineral tingkat Master.
Masuk akal sekarang, perak kasar tidak dikenal karena ketangguhannya. Faktanya, itu mampu menembusmu, ingat. Jadi ketika dia mengatakan batunya sangat keras, yang dia maksudkan adalah batu itu sangat keras. Dion menghela nafas. Dia selama ini menaruh harapan bahwa mungkin Little Rain masih berusaha menemukan kata-kata yang tepat untuk menggambarkan sesuatu. Tapi, sepertinya dia telah menggambarkannya dengan sempurna. Tidak semuanya buruk, Yin kecil menghibur. Biasanya, dengan watak seperti ini, Little Rain juga gemar bertempur. Dia bisa sangat berguna bagi Anda jika Anda memasangkannya dengan mineral yang tepat. Juga, ada alasan mengapa kamu tidak bisa mengenali mineral ini. Sprite mineral, dan sprite pada umumnya, memiliki kemampuan untuk melahirkan zat baru ke dunia menggantikan zat yang sudah ada. Anda mungkin tidak mengetahui hal ini, tetapi alam fana hanya dapat secara alami memunculkan zat hingga tingkat Grandmaster. Setiap tumbuhan atau mineral yang ada pada tingkat komet atau lebih tinggi pada suatu saat diciptakan oleh keberadaan yang lebih tinggi, peristiwa bencana atau surgawi, atau sprite. Mineral baru ini kemungkinan merupakan kontribusi Little Rain pada dunia persilatan. Dion memandang ke arah batu pelangi dengan cahaya baru di matanya. Jadi alasan dia tidak mengenali batu itu adalah karena batu itu adalah sesuatu yang sama sekali baru. Dari apa yang dia tahu, material ini akan diklasifikasikan sebagai logam tingkat komet tahap keempat. Meskipun dia tidak tahu banyak tentang sprite, ini mungkin sangat mengesankan bagi orang semuda Little Rain. Meski begitu, itu jelas lebih mengesankan daripada apa yang Dion berikan penghargaan. Bahannya hanya bisa digolongkan kelas komet karena hanya bagus dari segi ketahanannya. Namun, jika seseorang mengabaikan semua faktor lainnya dan hanya berfokus pada satu atribut ini, mineral tersebut jauh lebih baik daripada kebanyakan mineral tingkat bulan dan bahkan beberapa mineral tingkat planet. Jika dicampur dengan logam lain untuk membentuk paduan, hasilnya bisa sangat bagus. Little Rain melayang ke batu pelangi, membelainya seolah itu adalah anaknya. Kamu bilang dia bisa berguna dalam pertempuran. Menurutmu seberapa bergunanya? Dion teringat akan bahaya yang dia rasakan dari Little Rain. Dia merasa bahwa di dalam gunung perak ini, bahkan ahli formasi Dao menengah sekaliber Amporae tidak akan memiliki peluang. Untuk konteksnya, Amporae bukanlah ahli biasa. Orang-orang sudah menyukai para jenius tingkat 9 dari alam celestial, tetapi Amporae adalah seorang jenius tingkat 9 dari alam formasi Dao. Perbedaannya seperti perbedaan langit dan bumi. Dari generasi saat ini dewa sejati dan palsu, sebagian besar berasal dari alam celestial tingkat 9. Namun, hanya ada 3 orang yang juga berhasil menjadi ahli bidang formasi Dao urutan ke-9, kakak laki-laki Daisoken, pewaris muda klan bintang. Dan dewa sejati palsu dari klan naga yang tidak disebutkan namanya. Sisanya, ada orang lain yang memiliki kesempatan ini, namun tidak diketahui apakah mereka akan berhasil atau tidak. Inilah tingkat kesulitan yang diwakili oleh prestasi ini. Bahkan dewa sejati pun tidak dijamin berhasil. Namun, inilah kehebatan pertarungan Little Rain saat ini. Dalam struktur seperti ini, dia seharusnya tidak terkalahkan. Yang kecil merenung. Jika bagian dalam ini diisi dengan batu pelangi dan bukan perak kasar ini, bahkan transenden setengah langkah pun akan mati dengan mengenaskan. Namun, kasusnya sangat berbeda di luar. Dion mengangguk. Dia juga mempercayai hal ini. Apa yang membatasi Little Rain kemungkinan besar adalah kombinasi jangkauan dan stamina. Jika seorang ahli cukup bodoh untuk memasuki wilayah kekuasaannya seperti yang dimiliki Dion, maka pertempuran akan berakhir sebelum dimulai. Tapi, bagaimana jika sang ahli mulai menggerogoti bagian luar gunung perak seperti yang dilakukan kebanyakan orang? Dia mungkin menderita kerugian awal, tapi setelah meninggalkan pegunungan, tidak banyak yang bisa dilakukan Little Rain. Hujan kecil, apa menurutmu kamu bisa memindahkan gunung ini? Kalau begitu, seberapa cepat kamu bisa memindahkannya? Mengedipkan mata ilusinya, Little Rain berpikir sejenak. Aku memerlukan waktu. 363 tahun, 7 bulan, 13 hari, 8 jam dan 3 detik untuk mencabut gunungku dan memindahkannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1263 serakah. Dion menghela nafas, mengharapkan jawaban seperti ini. Little Rain telah menggali gunung ini sangat dalam sehingga dia bisa mengirimkan urat perak kasar keluar untuk mencari material yang lebih keras untuk melanjutkan karya agungnya. Dia kemudian akan mengambil inti dari logam keras ini dan mengirimkannya ke dirinya sendiri sebelum mengulanginya. Selama beberapa ratus mil, mineral yang paling keras telah dihilangkan esensinya sepenuhnya. Menurut si kembar hamster, gunung ini bermula dari lapisan perak kasar yang melahirkan Little Rain setelah beberapa triliun tahun. Little Rain kemudian dibangun ke tingkat yang lebih tinggi sebelum akhirnya menjadi seperti sekarang ini. Waktu yang dibutuhkan Little Rain untuk mencabut gunung itu bukan hanya soal ukurannya, tapi sesuatu yang jauh lebih penting, stamina Little Rain. Meskipun awalnya adalah benda mati,
ia kini menjadi makhluk hidup dengan keterbatasan, meskipun keterbatasannya lebih sedikit dibandingkan kebanyakan makhluk lainnya. Sederhananya, dia tidak bisa menggunakan kemampuannya tanpa batas. Dion juga mengira Little Rain hanya mengambil bagian gunung yang terlihat, mengabaikan urat di bawahnya, tapi ini pun masih membutuhkan waktu beberapa dekade, bahkan lebih dari 100 tahun. Dion menghela nafas. Little Rain, jika kamu ikut denganku kamu tidak perlu bersembunyi lagi. Kamu tidak hanya akan bisa bertarung sepuasnya, kamu juga akan bisa menemukan mineral keras lebih cepat. Little Rain berkedip dengan kepolosan muda. Benar-benar, Dion tersenyum, mengeluarkan pedang lebar yang indah dan besar. Tepinya kusam, rata dan tebal, terbungkus rantai berwarna hitam pekat. Tubuhnya dipenuhi urat-urat merah, mengalir melaluinya seolah-olah jantungnya berdetak. Ini tidak lain adalah hadiah ke-6 Dion untuk ujian dewanya, pedang pencuri nyawa. Ini adalah pedang yang terbuat dari mineral yang semakin keras semakin banyak orang jahat yang kamu bunuh. Bagaimana menurutmu? Mata hujan kecil berbinar. Benarkah? Benarkah? Sebagai roh mineral, Dion tidak perlu mengatakan hal ini. Ia hanya perlu menyapukan indranya pada suatu mineral untuk mengetahui sifat-sifatnya seperti punggung tangannya. Dapat dikatakan bahwa logam ini persis seperti yang dijelaskan Dion. Dion mendapatkan pedang lebar ini selama percobaan ketiganya. Dia telah menyaksikannya berevolusi dari sebongkah logam menjadi senjata kelas tertinggi. Tapi, dia tidak banyak menggunakannya sejak itu. Sebagian karena mengikuti aturan tuannya, tapi juga sebagian lagi karena tidak selalu nyaman untuk mengeluarkan pedang berharga seperti itu. Logam yang dapat mencuri nyawa termasuk yang paling berharga karena tidak memiliki kadar tetap. Saat ini grade yang satu ini sudah memasuki grade Comet. Adapun mengapa senjata kelas tertinggi memiliki kualitas material yang lemah, itu karena kemampuannya yang lain. Pertama, ia memiliki kemampuan untuk memperluas rantai yang hampir tak ada habisnya. Setidaknya, Dion belum pernah menemukan batasnya. Yang kedua adalah kemampuannya untuk menahan kekuasaan dan kerumitan urat nadinya. Kedua hal ini adalah alasan untuk kualitasnya yang tertinggi dan juga alasan mengapa Little Rain sempurna untuk digunakan sebagai wadah. Tanpa ragu sedikit pun, Little Rain terjun ke dalam pedangnya, mengirimkan rantainya ke arah batu pelangi yang berharga. Sesaat kemudian, rantai hitam itu mulai berdenyut dengan kehidupan. Hujan kecil benar-benar melahap ciptaannya. Bahkan Madeline dan Putri Suci yang sedang asyik mengobrol satu sama lain menoleh dengan heran. Pembuluh darah merah mengalir deras ke seluruh bilahnya, menyebabkannya menonjol keluar sebelum mundur seolah-olah itu benar-benar jantung yang hidup dan bernapas. Bilahnya menjadi lebih terang. Meskipun tubuhnya tidak dipengaruhi oleh warna pelangi harta karun Little Rain, rantainya tumbuh jauh lebih kristal, menghilangkan bagian luarnya yang gelap dari tampilan transparan dan berkilau. Beberapa hari kemudian, legenda tentang hantu anak laki-laki yang berselancar dengan pedang yang bersinar dan mengikuti di belakang seorang pemuda tampan dan istrinya yang berambut ungu menjadi sangat menarik bagi kehidupan. Asli dunia mistik. Menurut cerita, mereka adalah keturunan dewa pengurus. Tampaknya bahkan materi yang paling tersembunyi pun tidak luput dari tangan serakah mereka. Saat Madeline, Dion, dan Little Rain berusaha membersihkan alam mistik api emas dari mineral yang perlahan-lahan terbentuk selama triliunan tahun, pemandangan berbeda terjadi di Soul Rending Peak. Ellie, Mei Ying dan berbagai jenderal iblis seperti Thaddeus dan Ronica memandang dengan gugup saat Delia berjuang untuk hidupnya. Mereka telah melihat kesengsaraan yang kejam sebelumnya. Terutama Mei Ying yang pernah melihat kesengsaraan Dion, tetapi apakah ini benar-benar yang harus dihadapi oleh makhluk surgawi? Meski begitu, Delia menghadapi semuanya dengan gagah berani. Mengenakan gaun hitam dan memegang pedang sedingin es di telapak tangannya yang halus, dia menghadapi serangan gencar para iblis. Menekan gambaran neraka yang berdiri di hadapannya. Ribuan kerangka merayap ke depan, masing-masing ditutupi tulang berwarna hitam pekat. Retak dan tanpa emosi, mereka datang dalam gelombang, menyerang pikiran dan tubuh Delia. Meskipun mereka yang menonton dari kejauhan belum pernah melihat kesengsaraan seperti itu, Delia tahu persis apa itu. Langit murka karena seorang wanita yang mengandung salah satu anak surgawinya mengabaikan kesempatan perlindungan untuk menghadapi kesengsaraan ini sendirian. Dalam kemarahannya, ia ingin menghukum Delia karena membahayakan sesuatu yang dipedulikan anaknya. Tapi, ini bukanlah akhir dari semuanya. Ujian ini tidak saja sulit, tetapi juga sangat kejam. Masing-masing kerangka ini, semuanya mewakili kematian klan Patianeva. Mereka masing-masing terlatih tatih dan merangkak menuju Delia, kemarahan dan keluhan terlihat jelas di mata mereka. Ayahmu adalah alasan kita semua mati, jadi mengapa kamu harus hidup? Kamu juga harus mati. Kata-kata ini bergema di benak Delia. Begitu banyak rasa sakit dan kengerian yang disebabkan oleh ayahnya. Faktanya, ibunya sendiri termasuk yang paling menderita. Dipaksa bersama pria yang sangat dia benci dan bahkan hampir kehilangan anaknya sendiri. Serangan dua arah semacam ini terlalu keji. Haruskah anak perempuan membayar dosa ayahnya?
Haruskah dia merasa bersalah karena ayahnya sendiri merasa tidak apa-apa mengabaikan rasa sakit dan kehilangan miliaran orang lain? Namun sebenarnya tidak bisa mengabaikan rasa sakitnya sendiri. Mengapa ayahnya menyelamatkannya, namun menjatuhkan hukuman mati kepada begitu banyak orang? Bagaimana ini adil? Tak jauh dari tempat Ellie dan Mei Ying berdiri, Giralda tiba-tiba menyentuh pipinya. Baru kini menyadari air matanya sudah mengalir. Dia tidak bisa mendengar apa yang didengar Delia, tapi entah bagaimana, dia merasa cerita mereka terhubung dengan sedikit kesamaan. Melihat ke arah putrinya sendiri, dia merasakan sakit yang mendalam di hatinya. Sudah beberapa tahun sejak peristiwa Soul Rending Peak, namun Valet tidak berubah sama sekali. Meskipun dia menjadi pendiam dan pendiam, terutama setelah penghinaan yang diberikan Dion kepadanya. Tidak butuh waktu lama bagi Giralda untuk melihat bahwa pikiran-pikiran berbisa yang sama berkeliaran di kepalanya. Sejujurnya, Giralda ingin membawa Valet kembali ke klan naga kristal. Mungkin dengan melihat dan menjalani apa artinya menjadi naga sejati, dia akan berubah menjadi lebih baik. Namun, penilaiannya yang lebih baik menghentikannya. Apa yang dulu dipegang Valet? Bukankah ini gagasan bahwa seseorang hanya bisa bertahan hidup jika ada pendukung terbesarnya? Siapa yang peduli dengan omong kosong seperti cinta dan perasaan sejati? Itu tidak berarti apa-apa di hadapan tinju yang lebih besar. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1264 Kerutan. Pengalaman kehilangan ibunya begitu tertanam dalam dirinya sehingga ia menjadi orang yang dangkal dan tak tertandingi. Bukankah kembali ke klan kuat seperti milik ibunya akan memberikan efek sebaliknya? Faktanya, kenyataan bahwa Dionlah yang menyelamatkannya dan bukan ayah Valet sendiri telah menegaskan keyakinannya yang mengakar. Bukankah Dion adalah dewa sejati? Dia benar-benar mewakili puncak dari apa artinya menjadi ahli di dunia persilatan ini. Bahkan klan pinggiran luar yang ada di luar kuadran menara akan memperlakukannya dengan hormat setelah dia dewasa sepenuhnya. Sepertinya kemanapun Valet berpaling, pikiran batinnya terus terkonfirmasi. Jelas sekali, dia tidak menyangka bahwa Dion datang dari nol untuk membangun dirinya menjadi seperti sekarang. Tetap saja, pertapa Valet telah keluar untuk acara ini. Tidak setiap hari orang bisa melihat seorang suci maju ke alam surga, terutama salah satu dari urutan ke-9. Itu adalah peristiwa besar bagi seluruh alam semesta. Tapi, apa yang tidak dia duga adalah hatinya yang dingin dan tenang tiba-tiba tergerak oleh pemandangan yang dilihatnya. Itu adalah dikotomi yang aneh. Di satu sisi lapangan, ada yang mengkhawatirkan Mei Ying. Mereka semua tahu bahwa dia sedang mengandung anak Ellie dan sudah lama hamil. Faktanya, dia hanya menunda proses persalinan karena tubuhnya tidak akan bertahan dalam proses persalinan kecuali dia menjadi lebih kuat. Namun, di sisi lain, ada sebuah keluarga beranggotakan 4 orang yang merasakan emosi mereka bergejolak karena alasan yang sama sekali tidak relevan dengan hal ini. Dan kemudian ada Delia, yang meskipun menghadapi serangan gencar ini, memiliki senyuman dingin di wajahnya yang seperti dunia lain. Suamiku sudah lama mengizinkanku melihat cahaya dari jalan absolut. Kamu tidak layak membuatku keluar darinya. Delia tidak akan pernah melupakan hari ketika Ellie memanggilnya selama turnamen dunia. Saat itu, nyawa ibunya terancam, namun dinginnya kondisi tubuhnya membuatnya mengabaikan segala hal. Ini memberitahunya bahwa dia adalah seorang ratu kejam yang berdiri di atas dunia. Siapa yang peduli dengan perasaan? Siapa yang peduli dengan seorang ibu yang tidak bisa memperjuangkan kebebasannya sendiri? Satu-satunya hal yang penting adalah kekuatan. Baru setelah Delia mendengar seruan Ellie, yang membangunkannya dari pingsannya, barulah dia menghancurkan jalan mutlak yang telah ditetapkan oleh konstitusinya untuknya. Pada hari itu, Delia memilih jalan yang berbeda dari kekejaman ayahnya. Dia memilih untuk melakukan serangan pedang dan mati demi ibunya yang lemah, dan dengan demikian, jalan absolut tanpa pamrih pun lahir. Suara-suara ini berbicara di kepalanya saat ini. Dia sudah lama melampaui mereka. Saat Delia menghadapi kesengsaraannya, bersemangat untuk menggendong anaknya dalam waktu dekat, pertemuan berbeda terjadi jauh di luar batas kuadran menara. Tidak banyak yang diketahui tentang dunia luar di kuadran menara. Kenyataannya adalah apa yang disebut kuadran menara sebenarnya adalah pusat dari seluruh keberadaan di alam fana. Sedangkan kuadran luar adalah keberadaan pinggiran yang mampu bertahan di luar pengaruh dan bantuan menara. Terdapat tidak lebih dari 5 kekuatan terpisah di kuadran terluar ini, yang masing-masing memiliki kekuatan yang melampaui keyakinan. Di antara kelimanya adalah kuadran iblis, yang dikendalikan oleh 5 pusat kekuatan, klan peri kegelapan, klan hitam fulgur, sekte gerhana, klan binatang buas infernal, dan yang paling kuat, istana mimpi buruk. Bahkan yang terlemah dari 5 pusat kekuatan ini mengendalikan 2 kuadran sendiri, menyamai klan bintang di kuadran menara. Tentu saja, hal ini menimbulkan pertanyaan tentang bagaimana klan bintang muncul. Menurut catatan sejarah, mereka menyerang kuadran menara berperingkat rendah untuk mendapatkan status kelas komet kedua. Namun, jika ini benar,
Bukankah berarti mereka bertahan di kuadran terluar hanya dengan satu kuadran? Bagaimana ini mungkin? Ini benar-benar membuat penasaran, tapi itu adalah misteri untuk lain waktu. Pada saat ini, masalah pengiriman para jenius muda mereka yang menjanjikan ke kuadran menara sangat membebani 5 pusat kekuatan, terutama karena metode komunikasi terbaik mereka telah terputus. Dari mereka yang ikut serta dalam pertemuan tersebut, jumlahnya kurang dari 20, masing-masing dibagi menjadi kelompoknya sendiri untuk mewakili kekuatan tersebut. Di sisi klan hitam Fulgur, duduklah pria dengan kulit putih kontras dan rambut serta mata hitam pekat. Di kepala mereka ada seorang lelaki tua yang tampak seperti proyeksi Sokzak sendiri. Dia tidak lain adalah kakek Sokzak, Patriark Fulgur. Di seberangnya duduk para anggota Sekte Eklis. Mereka dipimpin oleh seorang pria tua yang tampak bersinar dengan cahaya perunggu. Meskipun usianya sudah tua, ia tampaknya memiliki vitalitas yang lebih besar daripada mereka yang jauh lebih muda darinya. Pria ini adalah Master Sekte dan kakek Rolrol, Master Eklis. Di samping mereka duduk laki-laki bertelanjang dada dan perempuan berpakaian minim yang kulitnya hampir terlihat merah. Namun, jika dilihat lebih dekat, orang akan menyadari bahwa warna merah ini bukan berasal dari warna kulit asli mereka, melainkan panas yang mengalir keluar dari diri mereka setiap saat. Pria dan wanita ini adalah representasi dari klan binatang neraka, dipimpin oleh seorang pria yang, bahkan saat duduk, memiliki kepala yang cukup tinggi untuk membuat separuh ruangan menjadi kerdil, Kaisar Binatang Aestus. Terakhir, ada sekelompok pria tampan dan wanita cantik yang hampir terlihat seperti peri tiada taraf. Kulit gelap mereka yang indah bersinar dengan cahaya surgawi saat telinga mereka terkulai dengan anggun ke sisi wajah mereka dengan sedikit miring. Mereka adalah para Dark Elf, dipimpin oleh seorang pria yang sangat tua hingga matanya tampak tertutup rapat oleh kerutannya. Biala Ermatilde, kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1265 diam. Tetap saja, bahkan di hadapan semua ahli yang menggemparkan dunia ini, ada seorang lelaki yang berwatak pendiam yang tidak perlu membuka matanya untuk membungkam mereka semua. Dengan akal sehat Dion, dia akan segera menyadari bahwa tidak mungkin orang ini menjadi ahli formasi Dao. Dia adalah seorang transenden setengah langkah tanpa diragukan lagi. Pria dengan tinggi penuh ini tingginya hanya lebih dari 2 meter, cocok dengan leher Dion. Rambut putih kepalanya tergerai lebih panjang dari rambut Lilith, bersinar dengan kekuatan kuat yang tak terbayangkan. Bahunya lebar dan wajahnya sangat tampan. Jika ada pria yang bisa menyaingi Dion dalam hal penampilan, itu adalah dia. Orang mungkin berpikir bahwa itu wajar mengingat dia adalah seorang transenden setengah langkah, tetapi Dion, yang pernah mengalami hal ini sebelumnya, dapat mengatakan yang sebenarnya. Pria ini menyembunyikan penampilan aslinya. Pria inilah yang bertanggung jawab atas kelangsungan hidup para penggarap jalur iblis sampai sekarang. Jika bukan karena dia, kuda-kuda moral palsu yang ditunggangi oleh para penggarap jalur konvensional sudah lama menginjak-injak mereka semua sampai mati. Pria ini adalah ayah Lilith. Kaisar Istana Mimpi Buruk Eldaen. Kami sudah kehilangan kontak dengan anak-anak selama lebih dari 3 tahun, ini bukan lagi masalah yang bisa kami abaikan. Yang pertama berbicara adalah kakek Sokzak, Patriark Fulgur. Apa yang Anda harapkan dari kami? Jika mereka mati, berarti mereka mati. Pertemuan ini tidak perlu dilakukan. Suara yang menggelegar ini tidak lain adalah Beast Emperor, Aestus. Dengan tradisi klan binatang infernal, angka kematian anak-anak mereka sangat tinggi. Mereka tidak peduli apakah orang yang mereka kirim kembali atau tidak. 3 pemimpin mengirimkan tatapan tajam ke arah Aestus, tapi dia hanya mendengus. Seolah dia akan mundur selangkah. Ini adalah cara dunia persilatan. Yang kuat tetap hidup sedangkan yang lemah mati. Jika Anda ingin seseorang disalahkan, maka salahkanlah ketidakbergunaannya. Jika mereka tidak mampu menangani peringkat 98 di antara kuadran bayi tersebut, maka mereka tidak akan pernah berguna bagi kita. Mengapa kamu membuang-buang waktu untuk berbicara omong kosong seperti itu? Giok jiwa mereka masih utuh, jadi jelas mereka belum mati. Balas Patriark Fulgur. Aestus mendengus sekali lagi. Penggunaan batu giok jiwa hanya berfungsi sebagai penopang. Kami tidak mengikat anak-anak kami padanya. Ketiga pemimpin itu menggelengkan kepala mendengar komentar Aestus. Apakah dia mengira mereka tidak bisa melihat desahan leganya? Memang benar bahwa Infernal Beast tidak menggunakan Soul Giok, tapi itu hanya kedok keras yang mereka lakukan. Jelas sekali pria besar ini peduli, lagi pula dia telah mengirim 2 anaknya sendiri. Tuan Eklis menghela nafas. Pertanyaannya dalam pertemuan ini adalah apakah kita harus mengirim seseorang untuk mengambilnya atau tidak. Para pemimpin terdiam. Ini adalah pertanyaan yang sulit untuk diajukan. Seperti yang mereka semua tahu, alasan Lilith menghentikan kultivasinya di puncak alam suci adalah karena ada sesuatu yang sangat penting yang dia butuhkan. Harta karun ini dikabarkan akan muncul di lelang Sapientia berikutnya hanya dalam waktu 1 dekade atau lebih.
Alasan mereka mengirim para jenius muda lainnya bersamanya bukan hanya untuk pengalaman, tapi karena harta ini akan berguna bagi mereka juga. Mereka semua percaya bahwa dengan bakat anak-anak mereka, pada saat pelelangan tiba, mereka semua sudah siap untuk menerobos. Memikirkan hal ini, orang mungkin bertanya-tanya apakah terobosan sempurna yang dicari Lilith sama dengan yang dilakukan Dion. Namun, ada satu hal yang jelas. Mereka mengambil jalan terpisah untuk mencapai tujuan mereka. Selain itu, kita dapat melihat betapa pentingnya harta ini bagi Lilith dan Istana Mimpi Buruk. Dalam budidaya, komoditas yang paling penting bukanlah energi atau bakat, namun waktu, dengan waktu yang cukup. Bahkan mereka yang lahir di alam semesta yang paling kekurangan energi dengan bakat terburuk pun dapat mencapai ketinggian yang mengejutkan dunia. Karena keterbatasan waktu inilah para jenius yang terhenti dalam membersihkan meridian mereka akan memilih untuk melakukan terobosan ke alam berikutnya daripada menjadi keras kepala. Kenapa lagi para jenius tingkat 7 atau 8 masih ada meskipun mereka sudah begitu dekat dengan tingkat ke-9 yang sempurna? Bukankah lebih masuk akal untuk meluangkan waktu ekstra yang diperlukan untuk membersihkan 1 atau 2 meridian tambahan itu? Namun, Lilith, yang bisa saja menembus alam surgawi pada usia 16 tahun, kini sudah berusia 23 tahun dan masih belum mencapainya meskipun ia sepenuhnya mampu melakukannya. Hal ini mungkin tidak berarti apa-apa jika dilihat dari lamanya hidup seorang kultivator. Namun kita harus memahami bahwa awal dari perjalanan seorang kultivator merupakan landasan bagi sisa hidup mereka. Jika Lilith mampu meletakkan fondasi yang sempurna dengan begitu cepat, dia mungkin bahkan mampu menyamai rekor waktu terobosan Amphorae ke dalam ranah formasi Dao. Pada saat itu, menjadi transenden setengah langkah hanyalah masalah waktu saja. Namun, dia tidak. Semua demi terobosan sempurna ini. Alam surgawi adalah momen penting yang tidak dapat ditandingi oleh alam sebelumnya. Salah satu keanehan terbesar di dunia persilatan adalah nomenklatur senjata mereka. Mengapa gelar transenden melekat pada makhluk terkuat yang pernah dilahirkan? Namun di alam fana, itu adalah gelar yang diberikan pada senjata di bawah tingkat tertinggi. Faktanya, kesalahan ini juga terulang pada binatang buas. Apa sebenarnya budidaya fana yang mengubah arti kata ini? Dion telah menggunakan banyak senjata tingkat spiritual dalam hidupnya. Namun, dia tidak pernah mampu mengeluarkan kekuatan sebenarnya karena dia terlalu jauh dari alam surgawi. Dapat dikatakan bahwa saat dia menerobos ke alam ini, banyak senjata yang dia abaikan tiba-tiba naik ke tingkat yang sama sekali baru. Jadi apa istimewanya alam surga? Apa istimewanya energi surgawi? Mengapa itu dilampirkan dengan nama yang begitu megah? Pada titik inilah penguasa Istana Mimpi Buruk yang pendiam perlahan membuka matanya. Para pemimpin yang hendak berbicara membeku, menahan kata-kata mereka. Karena Kaisar Istana ingin berbicara, mereka bukanlah tempat untuk menyela. Situasinya menjadi rumit. Kata-kata Eldaeran pelan dan hati-hati, namun memiliki daya tarik tertentu yang membuat kata-kata itu melekat pada setiap suku kata. 3 tahun lalu, aku merasakan perubahan di Katedral Semesta, jadi aku mengirimkan proyeksi bayangan. Namun, sebelum aku dapat menemukan apa yang kubutuhkan, aku dicegat oleh eksistensi tinggi lainnya. Mata para pemimpin di sekitarnya melebar. Eksistensi tinggi lainnya, kedua kata ini hanya bisa dilekatkan pada setengah langkah transenden lainnya. Bagaimana mungkin, wanita ini, sebelum menghancurkan proyeksiku, meyakinkanku bahwa dia akan menyentuh anak-anak kita, dan sampai sekarang, dia menepati janjinya. Satu-satunya tujuannya sepertinya adalah untuk melindungi seseorang, tapi aku tidak yakin siapa orang ini. Yang aku tahu hanyalah kuadran peringkat ke-98 sekarang tidak dapat disentuh oleh kita. Keempat pemimpin itu menarik napas dingin. Apakah dia sekuat itu? Seorang bawahan tidak bisa menahan diri untuk tidak bergumam. Tapi, saat kata-kata itu keluar dari mulutnya, dia merasakan banyak niat membunuh mendarat di dirinya. Bagaimana kamu bisa sebodoh itu menanyakan pertanyaan seperti itu? Tidak. Ketua istana sepertinya tidak peduli. Seiring dengan berjalannya eksistensi tinggi, kekuatannya relatif baru. Saya yakin dia baru saja menerobos. Jika itu adalah tubuh asli saya, dia tidak akan bertahan lebih dari 500 ronde. Masalahnya adalah hanya ada sedikit kekuatan yang mampu membangkitkan eksistensi tinggi baru, dan siapapun yang bisa, pasti memiliki lebih dari satu. Kemungkinan siapapun yang mengirimnya tertarik pada permata tersembunyi di bekas Solren Kuadran. Mungkinkah ini ada hubungannya dengan pergerakan Sprite lagi? Beberapa ribu tahun yang lalu, klan bawahan yang dikirim untuk menyusup ke wilayah menara. Tidak mungkin mereka ingin terulang kembali? Bukankah mereka takut akan pembalasan dari 3 lainnya? Patriark Fulgur bergumam. Tidak, dia bukan Sprite. Dan mengingat betapa Sprite sangat meremehkan manusia, mereka tidak akan menaikkannya ke level seperti itu, bahkan jika itu bermanfaat bagi mereka. Ada kemungkinan 60% bahwa wanita ini adalah salah satu dari 3 kekuatan yang tersisa. Tidak, 2 kekuatan.
Tapi ada kemungkinan 40% bahwa dia adalah seorang kultivator lepas yang telah mengambil murid sesuai dengan kesukaannya. Bagaimanapun juga, menentangnya tidak layak. Membunuh eksistensi tinggi, bahkan yang baru, itu terlalu sulit. Untuk saat ini, kami tidak melakukan apapun. Master Istana Mimpi Buruk menyimpulkan. Setelah lelang selesai, kami akan mengevaluasi kembali. Apakah menurutmu kita harus menjual informasi ini kepada mereka? Tuan Eklis tiba-tiba bertanya. Keheningan menyelimuti aula saat mereka semua menunggu jawaban. Bahkan ketua istana sepertinya memikirkan hal ini. Pada akhirnya, dia menggelengkan kepalanya. Tidak. Mereka sudah memerintah dengan terlalu nyaman dalam waktu yang lama. Namun mereka masih begitu licik. Sang ketua istana tersenyum ringan. Biarkan mereka menderita kerugian sekali saja. Berdiri, Eldaen hampir seperti menghilang dari keberadaannya. Tapi, sebelum dia melakukannya, suaranya terdengar sekali lagi. Biala Erdot, aku ingin berbicara denganmu sendirian. Saat peristiwa ini terjadi, Dion sendiri menjalani kehidupan yang relatif santai dengan istrinya di sisinya. Ya, selain racun yang dia paksakan untuk diminum setiap hari. Tetap saja, hal itu sangat menguntungkannya karena berat badan yang bisa dia tahan perlahan-lahan naik ke atas. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1266 lebih buruk. Anda ingin berbicara dengan orang tua ini, Lord Eldaen? Patriark lama klan Matilde memasuki ruang rahasia Istana Mimpi Buruk tanpa bersuara. Meskipun ketua istana tidak bereaksi banyak, senyum tipis terlihat di bibirnya. Alpha Glass Novel petik terbalik C, Om kultivasimu. Bahkan sekarang sudah meningkat, renung Eldaen. Biala tidak menyangkal karena itu hanya membuang-buang waktu. Suatu kejadian baru-baru ini membuat beban spiritualitas saya terangkat. Hasilnya, kondisi mental saya meningkat. Dia menjawab dengan lembut, peristiwa baru-baru ini, katamu. Kata-kata yang perlahan dan disengaja dari ketua istana memiliki cara untuk memberikan tekanan bahkan ketika itu bukan niatnya. Sepertinya kamu telah membuka jalan menuju terobosan. Selamat, jika kuadran iblis kita bisa memperoleh eksistensi tinggi lainnya, itu akan sangat meningkatkan posisi kita. Tapi, aku hanya punya kepastian 10%. Biala menjelaskan, tulangku sudah terlalu tua. Jika seseorang yang mengenal kedua pria ini mendengar kultivasi mereka, mereka pasti akan memiliki ekspresi aneh di wajah mereka. Biala berbicara seolah-olah dialah yang lebih tua, namun kenyataannya kepala istana berusia beberapa ratus ribu tahun lebih tua. Faktanya, tidak ada seorang pun yang mengetahui umur pasti dari eksistensi tinggi karena tampaknya bervariasi tergantung pada dasar terobosan mereka. Eldaen mengangguk pelan. Aku memanggilmu ke sini untuk memastikan kabar baik ini. Tapi, ada alasan lain juga. Sang ketua istana menoleh ke arah pria tua yang keriput itu. Apakah kamu ingat bagaimana kita menjadi sekutu? Biala menarik napas dalam-dalam. Tentu saja, kita telah bertarung dalam banyak pertempuran bersama. Karena istana mimpi burukmu, klan Matildeku selamat dari bencana tersebut. Saat itu, ketika mereka baru saja bertransisi ke puncak era modern, sisa-sisa kerajaan Elfin dinubuatkan akan dihancurkan. Setelah masa kering bakat True 4 mereka, menjadi sulit bagi mereka untuk memilih raja baru, oleh karena itu mereka menggunakan cara paling mengerikan yang mereka miliki. Mengorbankan nyawa salah satu dari mereka untuk membaca apa yang akan terjadi di masa depan. Dipegang. Pada masa-masa penuh gejolak inilah keluarga Jade Eostre mengorbankan kewarasan mereka demi menjadi Sudo True 4. Menurut ramalan yang terbaca, dari 3 keluarga kuno mereka, hanya satu yang bisa selamat dari bencana alam yang menghadang mereka. Pada akhirnya, keluarga Acacia lah yang diusir sementara keluarga Florence dan Matilde tetap tinggal untuk menahan musuh yang datang. Inilah sebabnya kerajaan Elfin yang bertahan di alam semesta asal Dion memiliki kebencian awal yang kuat terhadap keluarga Acacia. Mereka percaya bahwa mereka adalah pengecut sedangkan keluarga Florence dan Matilde adalah pahlawan sejati ras mereka. Tentu saja, musuh ini tidak lain adalah entitas dan sekutunya yang masih belum diketahui. Dengan kekuatan mereka, tidak ada peluang dalam perang ini. Bahkan sekte rusa surgawi yang telah berdiri begitu perkasa dan tinggi, bahkan menyebabkan pandangan waspada dari beberapa kuadran luar, tumbang tanpa banyak perlawanan. Bagi dunia, keluarga Florence dan Matilde telah binasa. Tapi ini hanya satu sisi dari cerita, sebuah sisi yang menghilangkan semua makna ramalan dan meninggalkan kata-kata hampa yang hambar. Kenyataannya adalah bahwa nubuatan tidak pernah begitu jelas. Menurut salah satu penafsiran, ramalan itu berbunyi bahwa hanya satu klan yang akan bertahan. Tapi, menurut yang lain, hanya satu klan yang akan melampaui yang lain. Ada perbedaan yang jelas dan besar di balik kata-kata ini meskipun pada kenyataannya keduanya mirip. Keduanya memisahkan satu klan dari 2 klan yang tersisa, namun, sementara yang satu menjamin kehancuran semua kecuali satu. Yang lain hanya menyebutkan nasib salah satu klan sementara mengabaikan yang lain.
Itu adalah indera tajam dari mata Asura keluarga Matilde yang menangkap kemungkinan penafsiran kedua ini. Namun, mereka dengan tegas memutuskan untuk tidak memberitahu dua keluarga kuno lainnya tentang penemuan mereka. Karena hanya mereka yang mengerti. Bukankah itu berarti mereka adalah klan yang ditakdirkan seperti yang dinubuatkan? Ketika tiba waktunya untuk memperdebatkan yang mana dari tiga klan mereka yang akan hidup. Keluarga Matilde melakukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga. Mereka memihak keluarga Acaccia dan berpendapat bahwa mereka harus bertahan hidup. Saat itu, argumen mereka adalah pohon kehidupan dan kematian keluarga Acaccia selalu menjadi yang paling kuat dari tiga perwujudannya. Ini adalah fakta yang tak terbantahkan dan hanya bisa diterima dan diterima oleh keluarga Florence. Meskipun teknik keluarga Florence memiliki langit-langit tertinggi, tangga untuk mencapai puncak itu terlalu sulit untuk didaki. Dion harus mengorbankan lebih dari 90% esensi darah tuannya untuk membangkitkan manifestasi binatang surgawi. Dan bahkan sampai sekarang, dia masih belum memanfaatkan kemampuannya. Hal ini jelas menunjukkan kesulitannya. Karena klan Matilde tampak begitu murah hati, klan Florence bahkan tidak bisa melawan. Pada akhirnya, keluarga Acaccia terpilih untuk bertahan hidup dan membawa rakyatnya pergi. Bagi klan Florence, mereka hancur, tapi setidaknya mereka memiliki sekutu di sisi mereka. Mereka akan membuat musuh-musuh ini membayar mahal sebelum mereka pergi menemui leluhur mereka. Tapi bagi klan Matilde, mereka baru saja mengusir saingan mereka yang paling setia. Dan sekarang, semua sumber daya yang tersisa untuk menghajar musuh kini ada di tangan mereka. Pada akhirnya, klan Matilde mengkhianati klan Florence, melarikan diri setelah tragedi tersebut. Para tetua klan yang menyedihkan itu melihat warna merah ketika pedang dan tombak menebas dan menusuk mereka, mengutuk apa yang disebut sekutu mereka bahkan dalam kematian. Tapi pada saat itu, klan Matilde sudah lama menghilang. Jika ada yang percaya bahwa ini adalah hal terburuk yang dilakukan klan Matilde, Anda salah besar. Mimpi keluarga Florence bertemu nenek moyang mereka tidak pernah terjadi karena klan Matilde sengaja menurunkan alam semesta ke dalam kekacauan. Banyak yang percaya bahwa pertempuran klan Phoenix lah yang mengubah Chaos Universe menjadi seperti sekarang ini, tapi ini tidak benar sama sekali. Menggunakan keterampilan Poison Master, keluarga Matilde merusak inti alam semesta asal mereka, sehingga memutuskannya dari kehendak alam semesta. Hal ini mengakibatkan bercak waktu tak terkendali yang dialami Dion. Tapi, ini bukan yang terburuk. Dengan memutus Chaos Universe dari dunia luar, keluarga Florence tidak dapat menemukan jalan menuju tanah suci leluhur mereka. Akibatnya, keluarga Acaccia tidak pernah mengetahui apa yang dilakukan klan Matilde karena mereka tidak dapat berbicara dengan orang mati dari klan tersebut. Saat itu, Bialaer bahkan belum lahir. Namun, keluarganya telah memilih jalan pengkhianatan yang akan selamanya menodai mereka. Setelah melarikan diri dari apa yang sekarang disebut Chaos Universe, keluarga Matilde memanfaatkan berbagai harta yang mereka ambil untuk masuk ke kuadran luar. Seperti yang diduga, entitas itu tidak pernah mau mengikuti mereka dan juga tidak peduli. Hal ini sepertinya menegaskan kembali keyakinan keluarga Matilde. Mereka selamat, jadi mereka mempunyai penafsiran yang benar atas ramalan itu. Sekarang, dengan begitu banyak harta surgawi di tangan mereka dan jalan baru di hadapan mereka, mereka akan bangkit kembali dan membawa dunia persilatan kembali ke era keemasan. Satu-satunya penyesalan mereka adalah kenyataan bahwa mereka tidak dapat menemukan harta karun klan Jafari sebelum mereka pergi. Yang tidak mereka ketahui adalah bahwa nenek moyang klan Acaccia sempat mencurigai gerak-gerik keluarga Matilde. Tidak peduli seberapa luas hati seseorang, bukankah menjatuhkan hukuman mati pada keluarganya sendiri terlalu berlebihan? Merasa ada yang tidak beres, mereka secara pribadi menyembunyikan harta karun klan Jafari. Dikenal sebagai klan terkuat di antara tiga klan kuno, tidak mengherankan jika mereka memiliki kendali atas harta terbaik mereka. Karena hal inilah setengah dari harta karun itu mendarat di tangan klan Mino sementara separuh lainnya tinggal di alam mistik Sage Iblis. Demon Sage cukup beruntung untuk menjelajahi Chaos Universe di masa mudanya dan menemukan setengah tersembunyi ini. Setelah perjalanan berabad-abad, keluarga Matilde akhirnya mendarat di kuadran iblis. Saat itu, Eldaeon baru saja masuk ke alam eksistensi tinggi dan masih terus membangun kerajaannya ke tingkat yang lebih tinggi. Yang membuat keluarga Matilde gembira. Mereka mendapati bahwa mata Asura mereka merespons dengan sangat baik terhadap Ki Iblis, sampai pada titik di mana kemampuannya ditingkatkan setidaknya 10 kali lipat. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1267 Riak. Kesadaran ini menyebabkan para tetua klan menjadi sangat gembira. Bukankah ini yang mereka cari? Sebuah jalan untuk mengembangkan kekuatan klan mereka ke tingkat yang baru dan lebih tinggi. Pada saat yang sama, sementara klan Matilde membutuhkan barang-barang dari Istana Mimpi Buruk, Istana Mimpi Buruk juga membutuhkan barang-barang dari para elf.
Semua orang sadar bahwa meskipun Ki Iblis memberikan kekuatan besar, ia juga memiliki kelemahan besar. Kelemahan ini termasuk melemahnya koneksi seseorang dengan surga, membuatnya lebih sulit untuk memahami kehendak. Faktanya, ini adalah sebagian besar alasan mengapa para penggarap iblis dipandang rendah. Satu-satunya cara untuk memperbaiki masalah ini adalah dengan memiliki kekuatan jiwa yang melampaui blok surgawi ini. Itulah sebabnya Dion tidak mengalami masalah ini. Tetapi kita dapat melihat betapa sulitnya tugas seperti itu, terutama tanpa teknik yang tepat. Dengan demikian, perdagangan pun dilakukan. Istana Mimpi Buruk memberi klan Matilde harta karun teknik budidaya Ki Iblis mereka dan sebagai imbalannya, klan Matilde memberi mereka teknik budidaya jiwa kerajaan Elfin. Persatuan ini mirip dengan memberi sayap pada seekor harimau. Kuadran Iblis melonjak kekuatannya, begitu pula dengan ketua istana. Inilah mengapa ikatan antara para Dark Elf dan Istana Mimpi Buruk jauh lebih kuat daripada ikatan antara yang lain. Karena alasan inilah para pemimpin lainnya bahkan tidak mengedipkan mata ketika Patriark Lama dipanggil. Kini, dengan aliansi ini, kuadran iblis tidak perlu lagi merunduk dan bersembunyi kemanapun mereka pergi. Setidaknya di kuadran luar, mereka mendapat rasa hormat. Selama mereka masih dalam batas tertentu, kebebasan mereka tidak dalam bahaya. Tentu saja, upaya untuk mempengaruhi kuadran menara berada di luar batas ini, itulah sebabnya mereka harus melakukannya secara sembunyi-sembunyi. Setelah menghela nafas panjang, kepala istana berpaling dari Bialael. Beban yang kamu rasakan telah jatuh dari pundakmu. Kemungkinan besar akan menyebabkan berakhirnya aliansi kita. Bukan, Bialael menghela nafas. Intuisi ketua istana sangat tajam. Faktanya adalah saya tidak tahu jawaban atas pertanyaan Anda. Yang saya tahu adalah Ratu Elfin kita telah dilahirkan dari klan lain dan sudah menjadi tugas saya untuk bertobat atas tindakan nenek moyang saya. Apakah kamu percaya bahwa perbuatan nenek moyangmu itu memalukan? Saya bersedia. Sang patriark tua mengangguk. Mereka sepenuhnya menyadari bahwa perjalanan keluarga Acacia akan penuh dengan kekacauan. Bagaimana tidak, jika mereka hanya mengambil elit seperti kita, itu tidak akan menjadi masalah. Tapi, mereka mengambil yang muda, yang lemah dan yang lemah. Nenek moyang saya sadar sepenuhnya bahwa hal ini pada akhirnya akan sangat melumpuhkan mereka. Lalu ada keluarga Florence. Tindakan kami terhadap mereka bahkan lebih menjijikkan dan tidak bisa dimaafkan. Itu adalah dosa yang tidak akan pernah bisa aku tebus karena kecil kemungkinannya ada keturunan mereka yang bisa bertahan sampai hari ini. Aku mengerti, ketua istana memandang ke kejauhan. Tapi, aku tidak setuju. Alis Bialaer berkerut, tapi dia tetap diam untuk mendengarkan sisanya. Apa yang akan terjadi pada keluarga Matildemu jika kamu tidak melakukan apa yang kamu lakukan? Apakah klan lain tidak sepenuhnya siap untuk mengorbankan dua lainnya demi kelangsungan hidup mereka sendiri? Ini adalah dunia persilatan. Karena keluargamu lebih terampil, mereka bertahan dan berkembang. Sesederhana ini, tidak ada yang memalukan tentang hal itu. Bialaer menghela nafas. Bagaimana mungkin dia tidak memahami hal ini? Tapi, itu hanyalah perbedaan sudut pandang. Mungkinkah keluarga Acacia benar-benar berada di posisi teratas? Bukankah mereka dengan baik hati menerima niat baik keluarga Matilde? Jika mereka benar-benar baik, bukankah seharusnya mereka semua tetap tinggal untuk bertarung dan meninggalkan siapa yang selamat dari takdir? Ketua istana, aku harap kita bisa menjadi sekutu selama dunia ini mengizinkan. Namun, aku tahu bahwa dengan watakmu, kamu tidak akan pernah menerima penguasa kedua di bawah wewenangmu. Dan, aku juga tidak tahu apakah ratuku akan bersedia menerima orang-orang dari jalan iblis. Saya hanya bisa mengatakan bahwa masalah ini adalah untuk masa depan. Pergeseran aneh dalam hubungan antara ketua istana dan klan Dark Elfin akan menyebabkan efek riak yang tidak terduga di masa depan. Tidak diketahui secara pasti bagaimana masalah ini akan terjadi, tapi yang pasti adalah ketua istana bukanlah orang yang suka menderita kerugian. Bahkan untuk Ratu Elfin, di dalam dunia mistik api emas, Dion duduk bersila, mengertakkan gigi saat dia mengubah berbagai warna ungu dan hijau. Dengan secara paksa menekan api putihnya dan meminum racun beracun dalam dosis tinggi, dia perlahan-lahan melemahkan organ dalamnya. Meskipun perjalanannya masih panjang, dia pasti jauh lebih kuat dari kemarin. Apakah dia masokis atau sadis? Liliana menatap Dion seperti sedang melihat orang bodoh. Dia tidak bisa menyamakan Dion yang suka menyiksa korbannya dan Dion yang suka menyiksa dirinya sendiri. EAGLESN Noel omong-omong, dia merasa sangat tersiksa selama beberapa hari terakhir. Tidak seperti Little Rain de Sprite, dia perlu diberi aliran energi jiwa yang konstan untuk bertahan hidup, terutama karena dia hanyalah sebagian jiwa. Masalahnya adalah Dion menolak untuk mengizinkannya masuk ke dalam pikirannya, jadi dia terpaksa masuk ke dalam pikiran Madeline. Tentu saja, ini bukanlah hal buruk yang terlihat di permukaan. Faktanya, hal itu membuatnya cukup bahagia. Masalahnya adalah setelah latihan,
Pasangan suami istri seringkali memasuki tempat tidur empuk menara Demon Sage untuk mengikat. Jika dia ada dalam pikiran Dion, ini tidak akan menjadi masalah karena dia bisa menggunakan desil untuk menghalangi pandangannya. Selain itu, Dion secara keseluruhan memiliki kendali yang lebih baik atas jiwanya. Namun, Madeline tidak memiliki kemampuan seperti itu. Meskipun dia bisa menyelesaikan tugas ini ketika dia sadar, ketika dia berada di bawah pengaruh kesenangan, dia hampir tidak peduli tentang apa yang Liliana bisa atau tidak bisa lihat. Pada akhirnya, Liliana terjerumus ke dalam siklus penyiksaan lainnya. Bukannya dia tidak suka melihat mereka berdua melakukan hal itu, tapi dia harus menjaga citranya sebagai putri suci. Dikotomi antara apa yang ingin dia lakukan versus apa yang harus dia proyeksikan ke dunia luar membebani pikirannya. Mungkin Dion benar kalau gelarnya terlalu narsis. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1268 pertemuan. Nafas kuat keluar dari bibir Dion. Sesaat kemudian, racun yang baru saja merusak isi perutnya keluar dari pori-porinya, membakar pakaian yang dikenakannya hingga menjadi ketiadaan. Untuk menghindari mendengar kata-kata kasar Liliana tentang ketidaksenonohannya, dia segera berdiri dan terjun ke dalam danau jernih yang berada tepat di belakang mereka. Sayangnya bagi Liliana, ini adalah danau jernih yang sama seperti yang diperkenalkan Dion sebelumnya, artinya orang dapat melihat sampai ke dasarnya. Tubuh Dion tidak disembunyikan sama sekali. Madeline tersenyum ketika dia melihat adegan ini sebelum kembali bermeditasi. Dia memegang batu hitam besar di tangannya. Tapi yang aneh adalah kenyataan bahwa gumpalan asap merah sering keluar dari batu itu, masuk melalui lubang Madeline dan menyebabkan dia sedikit gemetar kesakitan. Selama beberapa bulan terakhir, keduanya telah menemukan segala jenis logam dan mineral yang menakjubkan. Tanpa mempedulikan, mereka telah mengambil semuanya. Salah satu mineral tersebut adalah batu yang sekarang dipegang Madeline di tangannya. Itu dikenal sebagai batu api embrionik. Sebenarnya batu inilah yang menginspirasi terciptanya Flame Tempering Pills. Namun, pengaruhnya jauh lebih baik daripada efek pilnya. Batu api embrionik adalah mineral khusus yang dikenal dapat menghasilkan api unik dengan mengumpulkan esensi api dalam jangka waktu yang lama. Karena itu, ia mengalami dua tahap evolusi dalam kehidupannya. Yang pertama adalah fase akumulasi, dan yang kedua adalah fase pemurnian api. Meskipun tidak ada tahap yang lebih berharga dari tahap lainnya, tahap pertama adalah yang terbaik bagi mereka yang ingin meningkatkan api mereka saat ini daripada menerima yang baru. Tentu saja, bagian lain yang menentukan nilai batu ini adalah seberapa jauh garis waktu evolusinya. Jelas sekali, itu adalah yang paling berharga pada tahap pertama ketika berada di jurang terobosan ke tahap kedua. Sedangkan pada tahap kedua justru sebaliknya. Ini karena semakin matang suatu nyala api unik, semakin sulit untuk dikendalikan. Madeline cukup beruntung menemukan satu yang baru saja memasuki tahap kedua. Batu semacam ini cukup baginya untuk mengembangkan apinya hingga ke alam Dao, itulah sebabnya dia harus sangat berhati-hati sekarang. Atau dia akan menyebabkan kerusakan yang tidak dapat diperbaiki pada dirinya sendiri. Selain itu, bukan hanya Madeline yang mendapat manfaat dari perjalanan mereka. Little Rain, yang saat ini sedang memeluk pedangnya yang lebar dan bersinar di pohon seperti anak kecil di pagi hari Natal, juga mendapat banyak manfaat. Dion bahkan tidak repot-repot memperebutkan mineral keras dan membiarkannya berpesta untuk saat ini. Seiring berjalannya waktu, hal ini membuahkan hasil. Little Rain mulai mengabaikan mineral yang lebih lemah dari kategori ini, akhirnya mengizinkan Dion untuk mengumpulkan sebagian mineralnya sendiri. Kabar baik lainnya adalah Little Rain bukan hanya mitra pelatihan yang hebat, dia juga akan menjadi sekutu yang kuat. Berdasarkan perhitungan Dion, hanya dengan beberapa perbaikan lagi pada pedang lebar dan rantainya, Little Rain akan mampu melawan makhluk surgawi puncak, dan lebih dari itu, tanpa banyak masalah. Adapun Dion, hadiahnya adalah semua sumber daya yang terus dia kumpulkan. Gagasan liar tentang pasukan yang bersinar dengan baju besi yang terang dan tidak dapat ditembus serta menggunakan senjata yang cukup tajam untuk membelah bumi menjadi dua, memenuhi pikirannya. Dia telah menemukan cadangan besar merkuri merah, logam yang sama yang digunakan Sabona untuk membuat sayap buatannya. Itu sangat ringan, tetapi diketahui bahwa ketajamannya setelah diproses hampir mustahil untuk ditandingi. Kemudian dia menemukan pasangan Merkurius merah yang dikenal sebagai Merkurius langit. Menurut si kembar, tidak hanya lebih ringan dari Merkurius merah, ia juga mampu menentang hukum gravitasi, memungkinkan Anda membangun struktur besar yang dapat melayang di langit. Membangun kapal udara dari Sky Mercury adalah impian banyak jenderal karena kecepatan dan kemampuan manuvernya tak tertandingi. Little Rain juga menemukan reservoir besar Star Jade, batu giok yang sama yang melapisi istana Demon Sage dan membantu memfasilitasi budidaya yang. Meskipun dia tidak menemukan Moon Jade sebagai penyeimbangnya, Dion sangat puas. Bagaimanapun, itu adalah mineral kelas atas komet. Namun, ini bukanlah penemuan yang paling membuatnya bahagia. Dia juga dapat menemukan cadangan batu abadi dalam jumlah besar.
Ini adalah batu-batu dengan sisa waktu yang tersembunyi di dalamnya dan itu adalah setengah dari sumber daya yang dibutuhkan untuk memberi daya pada harta karun klan Jafari. Terlebih lagi, mereka juga dapat memanfaatkan pemahaman waktu Dion. Kemudian, seolah-olah diberkati oleh para dewa, Little Rain juga menemukan Specialist Stone untuknya, yang kebetulan merupakan separuh dari apa yang diperlukan untuk memberi daya pada harta karun itu. Saat ini, Dion sangat bahagia. Tugas-tugas ini hampir mustahil dengan kepekaan Little Rain terhadap mineral mengingat bahkan perasaan ilahi Dion tidak dapat menangkap banyak dari mereka. Namun, menghadapi hidup dan mati benar-benar memberikan imbalan yang pantas. Alpha GLESN Nuel di dalam alam mistik, pertempuran menghancurkan lembah hitam. Ngarai itu begitu dalam sehingga dasarnya terpuruk dalam malam yang tiada henti, tidak mampu melihat matahari di atasnya. 4 makhluk surgawi berdiri bersama, melawan gelombang makhluk kegelapan yang tak terhitung banyaknya. Kelelawar raksasa dengan gigi mengerikan dan mata merah yang membutakan memekik di tengah malam. Hiena yang haus darah merayap maju dengan niat buruk. Serigala yang bulunya sangat gelap dan matanya yang kuning menggeram, menggonggong dan melolong seperti anjing gila. Di kejauhan, bayangan menjulang mengawasi tanpa ada niat untuk bergerak. Tampaknya ini bukan serangan acak, melainkan serangan yang diorganisir oleh penguasa ngarai iblis. Seekor kera yang tingginya lebih dari 30 meter mengayunkan tongkat yang lebih tinggi dari dirinya, mengaum dengan kekuatan yang berkali-kali lipat dari miliknya. Ia dengan gagah berani melindungi 3 binatang di belakangnya saat seekor binatang bercangkang besar memberikan dukungan. Serahkan ke sana, Sha, aku akan segera menyiapkan lingkaran sihirnya. Seekor rusa surgawi yang tegas dan cantik berdiri di depan seekor harimau surgawi yang agung. Namun, tampaknya bulu putih subur harimau ini telah berlumuran darah. Sementara ki pembantaiannya telah melemah seiring dengan napasnya yang dangkal. Jelas sekali bahwa keempat makhluk surgawi ini tidak lain adalah sahabat Dion, Sha, Bibi, Linlin dan Sen. Linlin meraung ke punggung Sen, menyebabkan perisai ilusi yang indah muncul tepat saat gelombang suara dari puluhan kelelawar iblis mendekati mereka. Perisai itu bergetar hebat, bergetar karena kekuatan gabungan, tapi pada akhirnya, perisai itu hanya mampu menahan serangan itu. Mencerminkan, suara halus Linlin berseru, gemetar karena marah. Dalam sekejap, perisai yang bergetar itu secara eksplosif ukurannya menjadi 2 kali lipat, bersinar dengan cahaya yang sangat terang saat itu menyerang gelombang musuh di bawah. Cahaya yang berdenyut menonjol dari pusatnya, semakin membesar hingga meledak keluar dalam berkas cahaya selebar puluhan meter. Gelombang destruktif tersebut menghancurkan parit tepat di tengah medan perang, mengurangi tekanan pada senator. Linlin hampir pingsan karena tekanan, wajah putihnya memerah. Tapi dia tahu dia harus berdiri tegak. Baik Bibi maupun Cher berdiri telentang di bawah pelindungnya, dia harus bertahan. Di atas jurang ini, sekitar setengah lusin anggota persekutuan Sapientia menyaksikan dengan diam. Sejujurnya, mereka mengira apa yang dilakukan keempat orang ini hanyalah bunuh diri, tapi mereka penasaran dengan sahabat binatang dewa sejati. Hei, bukankah keempat binatang itu tampak familiar bagimu? Seorang pemuda berjubah biru tiba-tiba bertanya. Apakah mereka? Ya. Ingatkan saat pencuri istri bertopeng berkonfrontasi dengan pendekar pedang ajaib? Bukankah teman binatangnya juga seekor kura-kura, kera, harimau, dan rusa? Itu terlalu kebetulan. Bukan, kelima teman pemuda itu berhenti sejenak untuk berpikir, namun akhirnya seorang wanita muda berjubah hitam menggelengkan kepalanya. Tidak. Itu baru 3 tahun yang lalu, bagaimana seekor binatang bisa tumbuh begitu cepat? Mereka sudah menjadi makhluk surgawi padahal saat itu, mereka bahkan belum mulai membudidayakannya. Ditambah lagi, mereka adalah binatang tingkat transenden sementara yang pada saat itu hanyalah binatang tingkat bumi, tuanku sendiri yang mengatakannya. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1269 ayo masuk. Mendengar ini, para remaja putra dan putri mengangguk sebagai tanda terima. Bagaimanapun juga, wanita muda ini adalah murid dari ketua persekutuan Master Binatang. Bagaimana mungkin penjinak binatang buas terbaik di kuadran mereka bisa salah mengenai sesuatu yang begitu sederhana? Menurutmu, itu mungkin ada hubungannya dengan bulu putih mereka? Mungkin ada yang menyempurnakan teknik jahat itu. Tunggu, bukankah dewa sejati Sacaro dari kuadran rusa surgawi? Mereka tidak mungkin makhluk surgawi, bukan? Wanita muda itu berencana untuk membantah karena bagian pertama dari pernyataan pemuda itu benar-benar bodoh. Tapi, babak kedua menyebabkan kata-katanya tercekat di tenggorokan. Akhirnya, dia mengerutkan kening sambil berpikir dan menggelengkan kepalanya sekali lagi. Binatang surgawi adalah yang paling buruk tingkatannya. Ditambah lagi, mereka telah punah. Sejauh yang kami tahu, hanya rusa surgawi yang selamat dan terikat pada sekte rusa surgawi, demikianlah nama mereka. Mungkin ini adalah subcabang dari sekte rusa surgawi, spesies yang disebabkan oleh binatang surgawi sejati yang kawin dengan ras yang lebih rendah.
Atau mungkin kuadran rusa langit bisa menggunakan darah binatang surgawi yang telah mereka kumpulkan untuk memutasi binatang-binatang ini. Mata wanita muda itu berbinar. Bagaimanapun, itu sangat berharga. Seorang pemuda yang pendiam sampai sekarang menggelengkan kepalanya melihat keserakahan yang menyinari mata teman-temannya. Ingatkan kalian bahwa mereka adalah sahabat binatang dari dewa sejati. Jika kalian semua ingin mati, lakukanlah tanpa aku. Dan, sebaiknya kalian ingat bahwa tidak ada seorang pun yang memahami hubungannya dengan kuadran rusa surgawi selain dewa sejati Sacharo sendiri. Jika dia tidak mau memamerkan binatang-binatang ini di hadapan kalian semua, apakah menurutmu dia khawatir dengan sedikitnya kemampuanmu, ketamakan? Para murid guild membeku mendengar kata-kata ini. Dewa sejati Sacharo jelas mengirim monsternya ke sini untuk berlatih, siapa bilang dia tidak memantau mereka saat ini? Mungkinkah ada master binatang yang bisa kehilangan binatang luar biasa seperti itu? Bahkan tuan wanita muda itu sendiri hanya memiliki satu binatang pendamping tingkat transenden. Dan itu dari tingkat transenden yang lebih rendah. Tetap saja, tuannya menyayangi binatang itu dan mencurahkan seluruh sumber dayanya ke dalamnya. Jika binatang tingkat transenden yang lebih rendah bernilai sebesar ini, berapakah nilai binatang tingkat transenden puncak ini? Ayo pergi. Pemuda pendiam itu berbalik untuk pergi. Mereka datang ke ngarai iblis dengan menguraikan teks-teks kuno, tapi jelas tidak ada apapun di sini yang bisa mereka ikuti. Itu terlalu berbahaya. Di jarak ini, Dion yang telah mendengarkan percakapan ini menggunakan susunan yang dia tempatkan pada teman binatangnya mencibir. Alpha Glass Novel petik terbalik C, Om pilihan bagus. Dion berdiri, meregangkan tubuhnya. Suara retakan tulang yang mengendur muncul satu demi satu. Proses peregangan otot-ototnya hampir mirip dengan tali logam yang diperkuat, saling menarik satu sama lain untuk mengencangkan. Dia tidak menyuruh bayi-bayi binatang buas itu untuk pergi ke arah tertentu, tapi mereka berakhir di tempat yang terbaik bagi mereka. Menurut pemahaman Dion, ngarai iblis adalah tempat yang dipenuhi dengan esensi ki iblis dan iblis. Tempat seperti itu adalah surga bagi penyempurnaan tubuh. Satu-satunya masalah adalah bahwa itu adalah domain kebanggaan binatang buas yang Dion kenal dengan baik, Blue Demon Flame Tiger. Binatang ini termasuk di antara 8 buku besar binatang kelas transenden yang dimiliki oleh Demon Sage. Pada titik ini, Dion percaya bahwa melawan seluruh kebanggaan binatang buas ini terlalu berat bagi sahabat binatangnya. Bahkan dia akan mati jika menghadapi kekuatan seperti itu. Namun, saat ini, harga diri harimau sudah puas dan membiarkan bawahan mereka yang lebih rendah menyerang. Konon, ada satu hal yang membuat Dion marah. Mungkin karena mereka tidak tahan dengan kemunculan spesies harimau lain. Tapi Raja Harimau Api Iblis Biru benar-benar melangkah keluar untuk melukai Cher sebelum menyelinap kembali ke dalam bayang-bayang. Dion tidak tahan dengan tindakan pengecut seperti itu. Mereka tidak punya masalah dengan membiarkan ribuan bawahannya mati supaya mereka sendiri tidak menghadapi bahaya. Tapi mereka bersedia mengambil apa yang mereka anggap sebagai ancaman sebelum sampai pada mereka. Benar-benar menjijikkan. Kenyataannya adalah karena mereka berbagi subspesies yang sama. Dan fakta bahwa garis keturunan Cher berada beberapa tingkatan di atas mereka, kelompok kebanggaan itu tidak akan mampu menghadapi penindasan garis keturunan Cher. Inilah mengapa mereka takut untuk tidak menyerang meski lebih kuat dari kelompok beranggotakan 4 orang. Tetap saja, meski memahami hal ini, Dion tetap kesal. Dia punya setengah pikiran untuk mengamuk, tapi dia akhirnya menahan diri, mengambil napas dalam-dalam. Ada 6 bulan sampai mereka mencapai tanda tahun. Tunggulah 6 bulan lagi dan saya akan membantu Anda melampiaskan rasa frustrasi tersebut. Menurut Madeline, selama fase pertama, semua binatang di dunia mistik dibatasi hingga puncak alam surgawi. Setelah fase pertama ditutup, monster formasi Sudo Dao akan dapat menunjukkan kekuatan mereka yang sebenarnya. Pada fase ketiga, semua binatang akan mampu melepaskan kekuatan penuh mereka. Siapa yang tahu berapa tingkat kekuatannya setelah jutaan tahun? Yang Dion tahu hanyalah bahwa dia akan memberi pelajaran pada harimau iblis itu jauh sebelum itu. Akhirnya mau pergi? Madeline berkata penuh arti, sambil mendongak dari meditasinya. Tanganku gatal ingin berkelahi, sadis. Liliana bergumam, akhirnya mendapatkan hinaan baru. Dion mengabaikan semangat yang masih merenung, memegang pinggang Madeline dan melompat ke pedang lebar Little Rain sebelum mereka semua melesat ke udara. Hanya beberapa jam kemudian, Dion dan Madeline berdiri di depan sebuah kastil yang menjulang tinggi yang tampaknya diambil langsung dari abad pertengahan. Meski begitu, kastil ini memiliki beberapa perbedaan dari kastil-kastil zaman dulu. Alih-alih suram dan tidak terawat, tertutup lumut dan tanaman hijau, kastil ini bersinar seperti logam halus. Fakta bahwa ini sebagian hanyalah ilusi hanya membuatnya bersinar lebih terang di bawah sinar matahari terus-menerus. Jadi ini salah satu kastil tak kasat mata? Itu tidak terlalu sulit ditemukan, kata Dion sambil nyengir. Madeline hanya terkikik melihat kelakuan suaminya. Tentu saja tidak sulit baginya untuk menemukannya,
dia dapat mencakup seluruh 10% dunia mistik dengan sebuah pikiran. Kastil ini tidak terlihat seperti harta karun surgawi yang tersembunyi dari indera ketuhanan, melainkan hanya tersembunyi dari pandangan mata. Jika ia memiliki begitu banyak lapisan perlindungan, tidak akan ada yang mengetahui keberadaannya sama sekali. Tiba-tiba, Little Rain mulai bergetar kegirangan di bawah kaki mereka. Ada batu keras di mana-mana. Dion melihat ke bawah kakinya sebelum melihat ke arah kastil lagi. Maksudmu tidak mungkin. Bolehkah aku mengambilnya? Bolehkah aku mengambilnya? Dion terbatuk dengan canggung. Bagaimana dia bisa mengatakan ya? Apa yang akan terjadi jika dia menjawab ya? Apakah pemilik dunia mistis akan marah padanya karena membiarkan Little Rain memakan kastilnya? Kita akan membicarakannya nanti, kata Dion perlahan. Wajah kecil Little Rain muncul dari salah satu rantai kristal pedang lebar itu, cibiran terlihat jelas di bibirnya. Matanya menjadi berkabut, berkilau karena air mata ilusi. Oke, aku akan membiarkanmu mengambil sebagian setelah kita mengambil semuanya di dalam. Little Rain bertepuk tangan dengan penuh semangat, menyebabkan pedang lebar itu bergetar lagi di udara. Duo ayah dan anak ini hanyalah sekelompok pencuri, gumam Liliana. Ini bukan pencurian, Dion berkata dengan ekspresi benar. Siapapun yang menciptakan dunia ini jelas-jelas ingin kita mengambil barang-barangnya, kalau tidak, mengapa mereka melakukan semua ini? Bagaimana mungkin kamu mengetahui hal itu? Bagaimana jika dia menyimpannya untuk klan atau sekte tertentu dan kalian semua hanya menghancurkan harapan dan impian mereka saat ini? Dion memutar matanya. Apakah semua putri suci hanya mampu bertarung demi hal-hal khayalan saja? Liliana tersipu malu. Jelas merasakan tusukan Dion terhadap fakta bahwa dia telah mencoba membunuhnya karena hal-hal imajiner, seperti itu juga. Baiklah kalian berdua, ayo masuk. Madeline menjadi penengah, mendesak Little Rain maju. Madeline dan Dion berjalan ke kastil sambil bergandengan tangan. Mereka disambut oleh bangunan tinggi melengkung yang mengikuti koridor panjang dan terang yang sepertinya berlanjut selamanya. Di bawah kaki mereka, terbentang karpet merah lembut, memanjang hingga koridor. Kelahiran kembali Dewa Abadi tanpa nama bab 1270 tentu saja. Di sampingnya, pintu kayu berbentuk semi-oval yang tak terhitung jumlahnya juga berdiri belum dibuka. Secara keseluruhan, suasananya anehnya mengundang sekaligus berbahaya. Dion telah mengirim Little Rain ke dunia batinnya, tidak yakin dengan apa yang akan terjadi pada cobaan ini. Jadi, dia merasa menyembunyikan beberapa kartu adalah yang terbaik. Saya pikir kastil ini belum pernah ditemukan sebelumnya, atau siapapun yang menemukannya tidak dapat selamat dari pintu pertama. Kata Madeline, ekspresi termenung di wajahnya. Masing-masing pintu ini, jika dibersihkan, akan berubah warna. Dari catatan kuno, warnanya berubah dari warna dasar kayu dan secara bertahap menjadi lebih gelap seiring dengan banyaknya orang yang melewati uji coba tersebut. Apakah itu berarti ini lebih mudah? Atau lebih sulit? Alpha Glass Novel petik terbalik C, Om sulit untuk mengatakannya. Itu tergantung pada kastil karena masing-masing memiliki penjaga yang berbeda. Tata letak kastil ini juga tidak seperti yang lain. Hanya saja perubahan warnanya bersifat universal. Seorang penjaga, mungkinkah cobaan itu benar-benar tidak ada habisnya? Berapa banyak kekayaan yang dimiliki pencipta ini? Gumam Dion. Bagaimana cara kita mendapatkan kuncinya? Ada kemungkinan untuk menemukan kuncinya hanya dengan mengabaikan semua ruang harta karun dan bertahan di lantai atas kastil. Kemudian, penjaga akan memberikan tes berdasarkan alam budidaya kita. Dion mengangguk. Jadi ruang harta karun hanya didasarkan pada nilai harta karun itu, tetapi uji coba untuk kuncinya bergantung pada bakat. Sistem yang aneh. Dion menemukan banyak hal aneh tentang dunia ini. Pertama-tama, mengapa pembatas pada binatang yang perlahan-lahan dicabut? Ini tampaknya tidak memiliki tujuan yang nyata. Ya, memang benar. Hanya saja ini adalah tujuan yang tidak terlalu disukai Dion. Apa yang akan terjadi jika binatang yang baru saja Anda kikis tiba-tiba menjadi jauh lebih kuat? Jika para pesaing dunia mistis ini mengetahui hal ini, bukankah mereka akan menuju ke satu-satunya tempat aman di seluruh dunia? Aturan-aturan ini pada dasarnya adalah cara pencipta untuk memaksa mereka yang memasuki dunianya untuk mengambil bagian dalam uji coba kastil langit ini. Jika Anda tidak, satu-satunya jalan adalah kematian. Anehnya, hal ini kontradiktif mengingat mereka tidak bisa terbang. Karena ia tahu bahwa hanya makhluk surgawi dan di bawahnya yang bisa masuk berdasarkan batasan masuk. Lalu mengapa pencipta membiarkan binatang buas yang tak terkalahkan berkeliaran jika bukan untuk tujuan ini? Jelas sekali. Pencipta ini tidak ingin orang-orang yang masuk mencuri semua sumber dayanya tanpa memberikan manfaat apapun padanya. Meskipun Dion tidak suka dikendalikan, ini adalah salah satu hal yang bisa dia maafkan meskipun itu membuatnya sedikit tidak bahagia. Karena dia mendapat manfaat dari harta yang ditinggalkan pencipta ini, mengapa tidak mengikuti peraturannya untuk saat ini?
Tapi sebagai imbalannya, dia akan membersihkannya. Dion menyeringai. Ayo masuk ke ruang harta karun ini satu persatu. Aku tahu kamu akan mengatakan itu. Madeline menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, mengikuti Dion saat mereka mendorong yang pertama. Begitu masuk, keduanya disambut dengan pemandangan tak terduga. Pintu di belakang mereka menghilang, meninggalkan mereka terdampar di puncak tangga sempit. Di sekelilingnya terlihat berbagai tangga berbentuk aneh. Ada yang terbalik, ada yang bersisi ganda, dan ada pula yang berjalan secara horizontal, tidak memedulikan penggunaan nama yang sama seperti biasa ke bawah dan ke atas. Selain tangga yang bersinar putih, segala sesuatunya gelap gulita. Dion melihat ke samping, mengintip ke bawah ke lubang hitam yang tampaknya tak berujung di bawah tangga yang jelas terlalu tipis tempat dia dan Madeline berdiri. Jelas tidak ada gunanya jika dia menyadari bahwa dia masih tidak bisa terbang. Meskipun dia berpikir untuk mengeluarkan Little Rain yang tampaknya tidak terpengaruh oleh aturan dunia mistik, dia menahannya. Sebuah teka-teki, tiba-tiba Madeline berkata, "Apa yang kamu lihat? Ada sebuah pola pada tangga tersebut. Dua tangga serupa tidak akan pernah bersatu." Pada saat yang sama, meskipun sangat lambat sehingga sulit untuk menaikinya, tangga tersebut sebenarnya bergeser dengan kecepatan 1 cm per jam. Jika kita berjalan berkeliling secara membabi buta, itu pasti akan membuat kita kecewa. Tangga horizontal selalu mengarah ke bawah. Tangga dua sisi selalu mengarah ke atas. Tangga terbalik selalu condong ke kanan. Sedangkan tangga biasa seperti milik kita selalu mengarah ke kiri. Faktanya, kita mungkin harus mencatat bahwa rangkaian tangga kita adalah hanya yang normal. Artinya, kami mungkin juga terbalik, yang berarti kami berjalan ke arah yang benar dari sudut pandang yang tepat. Madeline mengangguk, melihat ke atas bersamaan dengan Dion. Benar saja, mereka menemukan lautan hitam dengan tangga putih bercahaya. Ketika mereka melihat kembali ke bawah, tak satu pun dari mereka terkejut melihat bahwa semua tangga yang tadinya terbalik telah menjadi normal. Jelas sekali, setelah membiarkan mereka mengorientasikan diri sejenak, persidangan tiba-tiba membuat mereka terbalik juga. Saling memandang, pasangan itu tersenyum sementara Liliana bergumam tidak jelas karena tidak memahami apapun. Bagaimana kalau kita curang? Dion berbicara seperti dalang yang merencanakan rencana jahat. Tentu saja, Madeline berkata dengan ceria. Menggenggam tangan Madeline dengan erat, Dion menghilang bersamanya di sisinya. Tidak peduli seberapa besar cobaan ini. Mungkinkah itu cocok dengan jangkauan perasaan ilahi Dion? Apa yang pasangan itu tidak ketahui adalah ketika mereka memecahkan rekor persidangan sejauh bermil-mil. Seorang penjaga yang mengenakan baju besi merah menyala hampir jatuh dari singgasananya di lantai atas kastil. Sayangnya, ia hanya bisa menyaksikan Madeline dan Dion menata tangga dengan sempurna, menyusunnya satu persatu hingga menuju ke ruang harta karun yang tak ternilai harganya. Madeline dan Dion memasuki ruangan yang dipenuhi cahaya terang, senyum hangat di wajah mereka. Ada sesuatu yang menyenangkan dalam menaklukkan tantangan secara berdampingan. Bagaimana mereka bisa tahu bahwa ini adalah misi yang gagal di awal oleh banyak orang lain? Faktanya, kastil langit ini bukanlah kastil yang belum pernah ditemukan sebelumnya. Sebaliknya, hanya saja tingkat kesulitannya terlalu tinggi jika seseorang tidak dapat menempuh jarak ribuan mil sekaligus. Cerita bersambung. Jangan lupa share, like, komen, dan subscribe agar tidak ketinggalan cerita selanjutnya.